saya hanya sedikit aja bisa mengambil salah satu sinarnya Pak Jokowi itu ya, yang saya rasakan bahwa beliau sudah sangat natural, mengamalkan empati yang tinggi, etika yang tinggi, kemudian logika yang baik. Gitu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan podcast Satrio Center, sebuah acara yang membincangkan hal-hal yang ada di saat ini, serta bagaimana mengembangkannya di masa mendatang. Satrio Center merupakan suatu leadership festival yang akan menghadirkan orang-orang yang telah berkontribusi banyak bagi Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang. Untuk itu kali ini luar biasa sekali kita kehadiran tamu yang sudah terkenal gitu. Kemudian kita akan ajak bincang-bincang beliau tentang Indonesia. Beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan. Nah, dan pernah menjadi dokter teladan di Indonesia sebagai bupati 2 periode di Kulon Progo, Yogyakarta, selalu dapat award gitu. Kemudian kini beliau diberi amanah yang lebih tinggi menjadi Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Untuk itu, inilah Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Selamat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Sehat, Pak? Ya. Baik, selain itu dalam kesempatan yang luar biasa ini saya akan ditemani oleh 2 orang dari Satrio Center. Yang pertama adalah Pak Arta Dinata Jangkar, beliau adalah sarjana teknik sipil dari Universitas Parahyangan, Magister Manajemen dari Prasetya Mulia. Kemudian beliau adalah senior director di Ciputra Group dan director di PT Ciputra Development Tbk. Dalam karirnya beliau banyak menangani berbagai proyek di Ciputra Group. Yang kedua, panelis kita yang satu ini adalah Pak Ade Swargo, saya panggil Mas saja, Mas Ade Swargo. Beliau itu adalah lulusan MBA dari Turin, Italia. Kemudian beliau sebagai CEO dari Mandala Energy Group. Nah, kita akan bincang-bincang, Pak. Bapak pernah teladan sebagai dokter, kemudian sebagai seorang bupati, kemudian sekarang di BKKBN. Nah, dokternya aja spesialis kandungan, Dok. Kenapa dulu waktu pertama kali milih, kenapa milihnya kandungan bukan dokter mata gitu? Boleh dijawab, Dok. Ini dijawab serius atau nggak serius ya? Dua-duanya boleh, Pak. Kalau dijawab nggak serius, orang-orang kan sering ngerjain dokter kebidanan. Kalau dokter kebidanan sama dokter mata itu bedanya sedikit ya. Kalau dokter mata bukanya begini, kalau kebidanan begini ya. Kan itu sering dikerjain begitu. Oh, begitu ya. Tapi juga ada yang ngerjain. Dokter kebidanan tuh sering nggak hafal sama pasiennya karena tidak melihat wajahnya, yang dilihat cuma bawah-bawahnya gitu. Itu juga agak saya tersinggung juga saya. Tapi intinya begini ya. Jadi saya ngambil kebidanan itu melekat dan dekat dengan pasien. Dia percaya sekali dengan dokter kebidanan itu karena disuruh apa saja pasien itu mengikuti, dan bahkan yang diperiksa kalau dokter kebidanan kan perempuan dan yang diperiksa tentang keperempuanannya. Jadi kan sudah yang diperiksa perempuan dan keperempuan. Jadi pelayanan itu menjadi rohnya sebagai dokter, yang klimaknya adalah pelayanan. Jadi sebetulnya saya mengambil hikmahnya bahwa service excellent, pelayanan prima itu bisa kita ambil dari visi-visi kedokteran. Jadi transformasi dari dokter ke menjadi pimpinan daerah itu sama ya prinsipnya? Iya, pelayanan. Jadi itu menjadi sesuatu yang kita hayati lah. Ya, kira-kira begitu. Ya. Pak Hasto, saya pertama kali membaca dan mendengar Pak Hasto itu sebagai bupati 2 periode. Nah, yang menarik perhatian saya adalah banyak program-program Pak Hasto yang menyentuh hal-hal yang sifatnya atau mengaitkan dengan entrepreneurship, ya, seperti program bela beli, program untuk menggunakan PDAM, kemudian juga mengangkat batik lokal.
Nah, bolehkah Pak Hasto cerita lebih lanjut lagi tentang entrepreneurship ini di bidang pemerintahan? Ya, Pak Arta, jadi saya itu kan sebetulnya saya belajar tentang pemerintahan, tentang politik, sosial, budaya, ekonomi. Itu betul-betul nol saya itu. Karena yang saya pelajari itu ilmu kedokteran murni, bahkan sangat circumscribe sekali. Saya itu keahlian saya kebidanan kandungan, kemudian saya menjadi konsultan dalam bidang bayi tabung dan asisten reproduktif teknologi. Jadi sebelum saya jadi bupati, pekerjaan saya setiap hari itu hanya mempertemukan sperma sama telur itu aja. Sperma, telur itu aja. Jadi saya itu hanya melihat itu aja. Artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa saya mengembangkan belajar ilmu ekonomi, pemerintahan dan sosial dan birokrasi itu berangkatnya dari logika yang saya bangun di kedokteran. Ya. Kemudian dari logika itu saya praktek-praktekkan sambil learning by doing begitu. Kemudian setelah itu baru ada muncul seni-seninya sedikit gitu. Sedangkan orang lain kan pemimpin itu kan seni ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin kalau seperti senior-senior kita itu banyak yang dia memaknai kepemimpinan itu dari betul-betul memang seni ya. Tapi saya mungkin berangkat dari yang berbeda. Sehingga saya melihat contoh-contoh. Akhirnya saya melihat contoh-contoh. Seperti katakanlah jujur aja, waktu saya lahir sebagai bupati misalnya itu kan ada kepala-kepala daerah yang sukses dan salah satu diantaranya waktu itu Pak Jokowi di Solo misalnya begitu ya. Nah itu kan oh ya ternyata pemimpin itu ada yang juga langsung memberikan praktek begitu, tidak banyak bicara tetapi langsung dia bicaranya itu dengan action yang di masyarakat itu. Nah, ketika katakanlah Pak Jokowi ada waktu itu ada mobil ya Pak Fajar ya, mobil SMK gitu ya misalnya begitu. Saya kan bupati di desa Pak. Jadi saya kalau di Kulon Progo tidak mungkin Pak bikin mobil. Jangankan mobil Pak, sepeda aja sulit Pak ya. Karena kita di desa yang isinya banyak petani. Nah, makanya saya kemudian berpikir di situ, akhirnya saya berpikir berulang-berulang tentang masalah ekonomi, kemudian saya menemukan oh ya ternyata hidup yang bisa menguasai produk lokal, pasar dikuasai, itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Pak. Itu luar biasa sekali Pak. Tadi Bapak singgung tentang kepemimpinan Pak. Ya. Kalau dilihat dari teori manajemen, Ya. pemimpin itu ada yang otokratik, ada yang demokratis, Ya. ada yang partisipatif, Ya. ada juga yang mengayomi. Nah, menurut Bapak sebagai pemimpin publik ini cara apa yang paling tepat dan bagaimana Bapak memerankan ini dalam peran Bapak sebagai bupati maupun sekarang sebagai kepala BPKBN? Iya, kalau pemimpin yang istilahnya pejabat politik ya Pak ya, dipilih oleh rakyat, lahir dari perut demokrasi. Kalau sekarang ini saya lahir dari perut birokrasi gitu ya. Itu agak beda ya. Jadi ketika saya itu lahir dari perut demokrasi dipilih rakyat, memang Pak seperti tadi yang saya sampaikan depan, memuaskan rakyat itu penting. Jadi bagaimana merekam ekspektasi publik, kemudian akhirnya kita bisa melayani dia. Ini menjadi sesuatu yang penting Pak. Dia puas, tetapi belum tentu terpenuhi ekspektasinya. Ini secara umum harus melakukan hal seperti itu. Ya. Makanya yang saya pikirkan Pak, untuk khusus pemimpin-pemimpin yang daerahnya itu miskin, itu mungkin sense of crisis itu penting. Sehingga kalau saya di Kulon Progo jadinya ya udah ini harus punya sense of crisis yang bagus, harus bisa menjadi pelayan yang baik, gitu. Punya empati yang tinggi gitu. Nah, itu Pak. Jadi karena saya dokter, saya diajari punya 3 cara untuk persuasif itu. 1 harus dengan etos, 2 dengan logos, 3 kemudian dengan patos. Jadi empati, harus punya empati. Jadi bahasa Jawanya itu nepake karo awake dhewe ini. Jadi gini, mau yang jadi gubernur. Jadi pertanyaan, kalau setelah saya merasakan jadi pemimpin di masyarakat ya di publik gitu, ternyata pemimpin itu memang identik dengan penderitaan. Dan pemimpin itu harus menghayati kemiskinan, harus menghayati penderitaan. Gitu. Saya mesti nata diri, apakah hati saya itu muncul itu atau tidak.
berat Pak itu. Karena Kembali ke ini bukan nurani seperti lagi ya? libido loh Pak. Oh, Kalau gitu. iya kalau libido kan tawari ini gereng nggak sih? Iya, Kan? iya. Ini kan beda Pak. Kalau libido mungkin begitu, wah ini kalau kamu saya sediain ini gereng nggak? Kalau Pak Ade tadi pertanyaan, nah, tak sediain ini gereng nggak itu? Nah, pandangan hidup atau perjuangan hidup kan itu. Nah itu beda kan? Ya kalau pemimpin nggak begitu memang. Kalau libido orang dorong kan nggak ada masalah tuh. Ya itu makanya saya sejak saya jadi bupati sampai sekarang banyak dokter-dokter yang datang ke saya untuk diskusi pengen jadi kepala daerah. Saya selalu sampaikan begini, setelah ngobrol gitu, ini kelihatannya dia itu masih ada pamrihnya, pingin pamrih yang sifatnya keduniawian itu ya. Saya kalau begitu nggak nyarankan karena menjadi pemimpin itu harus selalu bertanya, apakah kalau saya yang mimpin itu sudah optimal yang terbaik atau kalau dipimpin orang lain itu lebih baik. Ini Pak Hasto, Pak Jokowi itu kan 2 kali jadi wali kota, kemudian jadi gubernur DKI sukses, jadi presiden 2 periode. Kira-kira faktor kunci suksesnya apa sih beliau ini? Beliau itu secara alami, natural itu beliau adalah natural sekali ya ini ya. Beliau adalah dekat dengan orang kecil. Beliau tidak usah bicara tentang seperti saya ini bicara etos, logos, patos, tapi beliau mengamalkannya dengan baik gitu. Jadi kalau kita belajar dari Pak Jokowi itu kan seperti buku yang berjalan, tinggal kita harus banyak menyimpulkan. Maka ini ada Satrio Center yang kemudian membahas berbagai pemimpin pada pemimpin yang dulu dan juga yang akan datang. Ini bagus karena banyak pemimpin itu yang berjalan tanpa bicara. Jadi harus dikupas gitu. Nah, saya hanya sedikit aja bisa mengambil salah satu sinarnya Pak Jokowi itu ya, yang saya rasakan bahwa beliau sudah sangat natural, mengamalkan empati yang tinggi, etika yang tinggi, kemudian logika yang baik. Gitu. Gini Pak Hasto, ini kan kita lagi transisi dari pandemi ke endemi. Iya. Ya, ini nggak terlepas dari kepemimpinan yang sangat baik dari Pak Jokowi. Iya. Ya. Nah, sebagai seorang dokter nih, arahnya sudah tepat atau pembelajaran apa nih yang bisa diambil dari kepemimpinan transisi pandemi ke endemi? Jadi Pak Jokowi ini mengatasi kondisi kritis pandemi ini bagus. Ya saya menjadi pelaku yang tiap Senin itu diajak rapat Pak Presiden pada saat kritis ini ya. Jadi saya mengikuti, cara mengambil keputusannya itu bagus. Ya, yang bisa diambil pelajaran kalau menurut saya, ternyata ya bangsa kita, masyarakat kita itu kalau di stres dengan COVID tidak siap. Artinya sistem pelayanan kesehatan di grassroots sampai di desa itu kalau ada stres pandemi ini nggak siap. Yang maju siapa? TNI dan Polri. Harus TNI Polri. Dan ternyata sukses juga. Nah, ini kesuksesan bagaimana Polri dan TNI serius vaksin, serius ini. Nah, ini yang diambil pembelajaran. Oleh karena itu cita-cita Pak Jokowi untuk reformasi pelayanan kesehatan itu menjadi penting Pak di tingkat grassroots ini. Mudah-mudahan sisa waktu 2 tahun ini kemudian bisa untuk reformasi pelayanan. Sehingga kalau suatu saat kita kena stres tes ya siap gitu. Itu menarik Pak. Iya. Pak, sekarang tentang jabatan Bapak atau posisi Bapak sebagai kepala BKKBN Pak. Ya. Ada topik yang selalu disinggung dan cukup menarik yaitu bonus demografi. Ya. Jadi ada hitung-hitungan di mana kita ini sekarang sedang mengalami bonus demografi yang perlu dimanfaatkan. Namun berangsur-angsur akan hilang di tahun 2045 kira-kira begitu. Jadi bayangan saya tentunya pertama adalah bagaimana kita secara optimum memanfaatkan bonus demografi ini. Yang kedua adalah resiko setelah ini berakhir. Apakah bisa kita atau pemerintah sudah memiliki polisi untuk meminimais resiko setelah berakhirnya bonus demografi ini, Pak? Silakan. Ya, ini pertanyaan cukup serius dan memang berat ya tadi. Jadi gini Pak, kita ini kan sekarang ini agak, mungkin Bapak boleh kaget ya, ternyata di antara kita ini, kualitas SDM kita ini, tahun 2013, 6,1% itu mental emotional disorder. 6,1%. Ingat loh, setiap 100 orang ada 6 yang agak error. Saya dulu nggak percaya Pak, tapi setelah saya pernah jadi ketua program studi pendidikan dokter di UGM sebelum saya jadi bupati Pak.
Ternyata betul, setiap 100 dokter tuh yang error paling tidak 6, Pak. Ya. Padahal itu sudah dokter loh. Ya. Kasih pasien malah ditinggal, perdarahan malah tidak dicarikan apa-apa, mati gitu. Saya niteni itu, setiap 100 paling enggak 6. Karena saya ketua program studi, saya mengeluarkan DO, setiap saat DO waktu itu. Setelah saya jadi bupati, sama Pak. Orang jelainya itu Pak, mental emotional disorder itu berapa? Itu 9,8%. Sekarang ini karena yang gangguan jiwa ringan 9,8, yang gangguan jiwa berat itu sekarang itu 7,1 per 1000. Tahun 2013 1,7. Jadi waktu saya jadi bupati itu saya tanya, Pak Duko, saya ingin mendata orang yang gangguan jiwa berat ini ODGJ. Di situ, itu apa Pak Bupati ODGJ itu? Ya pokoknya ngomong dewe, senyum dewe gitu. Oh iya Pak, di sini penduduknya berapa? Oh di sini 1000. Nah, dia beri, dalam hati saya ini mestinya ada 7. Gitu. Dia bilang, oh ini Pak cuma 5, kurang itu, pasti lebih dari itu. Oh iya Pak, yang satu saya sendiri. Wah kadang-kadang. itu saya tes Pak, saya tes itu memang begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Arta itu kan gini, prihatin kita itu Pak, kita menghadapi bonus demografi, harusnya jumlah penduduk yang produktif itu, usia produktif itu besar, itu menjadi modal pembangunan, menjadi berkah, tapi ternyata Pak, kualitas penduduk kita itu mengerikan. Ya. Di samping tadi mental emotional disordernya tinggi, kemudian ada yang stunting Pak. Stunting itu pasti pendek, nggak bisa jadi pramugari, nggak bisa jadi mau kawin sama pramugari aja minder kan. Yang kedua dia intelektualnya itu rendah, kemampuan berpikirnya rendah, kemampuan akademiknya rendah. Yang ketiga, begitu dia tua, umur 40-an itu central obese. Jadi gemuk tapi di tengah itu. Ya, ini orang-orang ini seperti saya, Pak Fajar ini agak gemuk, agak central obese itu, agak central obese. Hati-hati, orang central obese itu suatu saat mudah kencing manis, mudah stroke, karena darah tinggi, jantung gitu kan. Nah, inilah kita sudah terpuruk dengan mental emotional disorder 9,8%. Stunting hari ini 24,4% Pak, ya. Terus masih non sewu Pak, mohon izin, ada nafsa Pak, yang kecanduan narkotika itu 5%. Jadi itulah tantangan Pak Arta sampaikan tadi, kita itu harusnya masuk bonus demografi, tapi pendidikan kita rata-rata belum tinggi, kemudian kita kualitasnya belum bagus. Makanya Pak Presiden Jokowi kan kualitas SDM unggul Indonesia maju, stunting harus 14%. Itu keren Pak, karena menurut saya ini lebih, kalau ada pembangunan infrastruktur prioritas, ini super prioritas. Ini langkah nyatanya sudah jelas ya Pak, sudah ada. Ya, jadi makanya terus Pak Presiden bikin perpres, bikin perpres tentang stunting, kan jarang loh Presiden itu membuat perpres tentang stunting itu. Ini kan luar biasa itu. Kemudian Pak Hasto, ada waktu saya mau lanjutkan nih. Silakan. Ya kalau misalnya agak pendek tapi otak semua sih bagus. Kalau tinggi kayak saya dengkul semua kan juga bagus. Jadi begini Pak Hasto, justru saya mau nyambung. Apa kepemimpinan transformatif apa yang diperlukan untuk mentransformasikan ini? Karena kan ini kesenjangan. Pemimpin hampir pasti visioner, ya. Dan kemudian juga pemimpin tentu jujur, itu sudah menjadi satu. Nah, kalau menurut saya ke depan memang dibutuhkan itu Pak, ya, dibutuhkan untuk transformasi kepemimpinan ke depan itu salah satu bekal penting yang kita ambil dari Pak Jokowi. Tentu pemimpin itu semua ada kelebihannya juga ada kekurangannya, tapi kita selalu browsingnya tentu ya kelebihan-kelebihannya itulah. Itu banyak kelebihan itu yang kalau menurut saya menjadi bekal untuk transformasi, karena bicara tanpa memberikan contoh sebetulnya berat ini. Makanya transformasi yang disampaikan Pak Ade, saya kira kita butuh contoh, itu butuh contoh. Mungkin itu Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Hasto, Pak Dokter. Semoga sukses di BKKBN-nya. Amin. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Pak Arta. Sobat Satrio Center, pada hari ini, pada kali ini tentunya kami berterima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan kembali kepada diskusi-diskusi yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.